Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di zaman Orde Baru itu ada sesuatu yang sangat unik, yaitu bahwa film-film horor atau thriller atau film-film yang menakutkan semacam itu boleh ditayangkan di bioskop, di radio, di televisi, dimanapun, selama endingnya itu bahwa dia harus dikalahkan. Si penjahatnya atau hantunya itu harus dikalahkan oleh Pak Ustadz atau oleh agamawan. Sehingga saya yakin baraya-baraya yang hidupnya sezaman atau sebelum saya hidup, saya usianya sekarang 38 tahun. Nah, sebelum itu, di mana baraya bisa menikmati kehidupan di zaman Orde Baru, baraya pasti akan menemukan sebuah fenomena bahwa hantu-hantu itu pasti akan dikalahkan oleh Pak Ustadz. Begitu kan ceritanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, tentu saja karena pemerintah Orde Baru itu fokus pada dua hal. Yang pertama itu adalah stabilitas keamanan, dan yang kedua itu adalah pertumbuhan ekonomi. Begitu. Nah, terkait dengan stabilitas keamanan, segala sesuatu yang bisa menyinggung kerusuhan atau kekisruhan atau kepanikan di masyarakat, maka itu harus dihentikan atau dihilangkan sama sekali. Begitu. Nah, berhubung bahwa hantu, horor atau hal yang semacam itu pasti akan menciptakan atau memberi potensi rasa takut dan tidak nyaman buat masyarakat, maka endingnya itu harus dikalahkan. Ceritanya begitu. Dan siapa yang mengalahkannya? Karena pada waktu itu tentu saja masyarakat Indonesia sudah berbaur dan menyatu dengan agamawan, maka agamawanlah yang diposisikan sebagai orang baik yang bisa mengalahkan hantu atau penjahat itu, atau orang dengan kekuatan spiritual dan supranatural tertentu. Kan begitu ceritanya. Jangan disangka baraya bahwa itu bahkan ada undang-undangnya tahun 1980, sekitar tahun 1980 Kementerian Penerangan memang mengeluarkan peraturan-peraturan, kemudian ada juga undang-undang yang menyebutkan hal yang semacam itu. Luar biasa kan? Nah, ketika zaman Orde Baru berakhir, lengser dengan cara yang menyakitkan, aturan semacam itu pun dihapuskan dan tidak lagi memiliki legalitas formal. Tetapi masyarakat sudah kadung percaya dengan hal seperti itu dan sudah terbiasa dengan skema dan pola itu. Maka di zaman peralihan dari zaman Orde Baru ke Orde Reformasi, itu sinetron-sinetron atau film-film di Indonesia yang berhubungan dengan hantu-hantuan atau horor-hororan itu tetap memiliki pakem yang sama, bahwa hantu itu atau kekuatan spiritual itu atau supernatural itu harus dibungkus, harus dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang religius. Maka kita misalkan bisa melihat film sinetron Jin dan Jun yang kayak gitu, atau kemudian kelanjutannya Tuyul dan Mbak Yul dan seterusnya yang begitu. Itu ceritanya sama, yaitu bahwa hantu atau jin atau supranatural itu bisa dikalahkan oleh kekuatan yang lebih religius. Bahkan di film Jin dan Jun, si jinnya itulah yang sangat religius. Bahkan namanya pun Mustafa, pakai baju Timur Tengah. Kemudian sedikit banyak mengambil cerita dari 1001 Malam, cerita tentang Aladin dan lampu ajaib. Walaupun pada masa-masa belakangan jadi mirip ke Doraemon, di mana Jun meminta sesuatu kalau misalkan ada masalah, sedangkan Jin langsung mengabulkan permintaan betapapun sulitnya itu. Tentu saja dengan kekuatan supranatural begitu ya. Nah, cerita ini cerita di peralihan zaman dari Orde Baru ke Orde Reformasi, itu akhirnya memunculkan dua jalur baru di tanah air dalam ranah hiburan kita, yaitu sinetron-sinetron atau film-film yang menceritakan bahwa cerita-cerita hantu itu tetap masih eksis, tetapi kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur keagamaan. Dan jalur yang kedua itu adalah munculnya sinetron-sinetron di mana ada orang baik tapi sangat lemah, mudah dibully, dikalahkan di mana-mana, tukang rujak lewat, tetapi kemudian dia memiliki tokoh spiritual yang membantu dia, gitu. Jadi misalkan film Bidadari gitu. Jadi ada Marsyanda kecil yang dibully, dijelek-jelekin, hidup dalam penderitaan, bla 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 bla. Lalu ada perinya yang memberikan dia pertolongan kapanpun dia membutuhkannya, kan begitu ya. Nah, sinetron seperti Bidadari dan sebagainya, di mana orang baik itu dibully terus-terusan, itu akan berlanjut ke cerita yang lain, ke jalur yang lain. Tapi kita fokus ke yang hantu-hantuan itu. Nah, ketika hantu-hantu di Indonesia itu semakin religius atau semakin dekat dengan unsur-unsur religius, karena memang ya tadi itu gara-gara peraturan di zaman Orde Baru, itu ternyata memunculkan resistensi di masyarakat, yaitu bahwa masyarakat di tahun 2000-an itu
itu munculnya gerakan revivalis Islam atau ortodoksi Islam lah lebih tepatnya ya. Jadi ada kelompok-kelompok Islam yang mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kami membawa Islam yang lebih murni daripada Islam yang sudah ada di Indonesia. Karena Islam yang sudah berbaur di Indonesia itu adalah TBC gitu ya. Tahayul, bid'ah, khurafat gitu ya. Jadi itu harus dimurnikan dan sebagainya. Dan karena itu maka film-film jin dan jun, film-film yang menghubungkan religiusitas dengan hantu-hantuan itu tidak boleh ada. Mereka protes, harus dipisahkan begitu. Nah, karena itulah maka cerita hantu itu sekarang tidak lagi religius karena nanti dibully, nanti didemo sama yang itu, yang pendemo itu. Nah, biar tidak didemo, maka acara-acara hantu itu tetap memunculkan tokoh ahli supranatural tapi dia bukan Pak Ustadz, tapi dukun. Nah, maka disinilah bergeraknya dan naiknya semangat perdukunan di Indonesia. Jadi kalau misalkan Baraya ingat reality show yang ada uji nyalinya kayak uka-uka gitu ya, kayak pemburu hantu atau kayak misalkan dunia lain dan terus masuk dunia lain dan masih dunia lain dan sebagainya, maka di situ keberadaan ustadznya, keberadaan agamawannya berkurang atau bahkan hilang sama sekali, digantikan oleh tokoh supranatural atau tokoh spiritual atau orang indigo atau yang semacam itu. Karena ustadz-ustadznya jadi hilang karena takut didemo kayak tadi itu. Begitu kan? Maka sejak tahun 2002 itu fenomena perhantuan di Indonesia melejit pesat dengan banyaknya ya reality show yang semacam itu, tetapi tanpa ada ustadz begitu. Ya walaupun ada ustadz tapi dominannya itu bukan ustadznya tetapi kekuatan supranaturalnya itu gitu kan. Bahkan ada ustadz yang masukin ke dalam botol, Allahu Akbar. Oh iya, yang kayak gitu kan Baraya mungkin ingat kalau seumuran dengan saya, yaitu yang tim pemburu hantu itu, yang kemudian salah satu ustadznya ya masuk penjara gara-gara kasus penipuan, atau bener gitu ya? Ya kurang lebih gitulah, saya juga lupa lagi update-nya. Tapi intinya seperti itu. Itulah fenomena perhantu-hantuan di Indonesia, kapitalisasi hantu di Indonesia. Cuman kalau misalkan Baraya menyimak cerita-cerita seperti itu, acara-acara seperti itu, kan Baraya pasti membayangkan ada uji nyali, orang duduk sendirian selama berjam-jam di tempat yang paling angker, yang pasti mistik, yang banyak penampakannya. Kok berani? Kalau berani nanti dikasih hadiah segitu. Itu menarik perhatian masyarakat. Bahkan di situ tuh ada suara lewat, iya, ada penampakan-penampakan, ada apa. Itu sebenarnya membuat masyarakat itu luar biasa tertarik. Bahkan rating televisi pada waktu itu naik. Acara-acara semacam itu tuh hanya bisa diimbangi oleh acara langsung sepak bola di Indonesia pada waktu itu. Dari tahun 2002 sampai tahun 2002 sampai 2012 itu mereka lagi tinggi-tingginya. Bahkan setiap acara televisi, setiap stasiun televisi memiliki acara khusus untuk hantu-hantuan yang semacam itu gitu. Luar biasa kan? Nah, tetapi ya hal yang harus Baraya sadari tentu saja adalah bahwa itu reality show. Jadi tentu saja acara seperti itu tidak benar-benar berhantu gitu. Jadi misalkan kalau ada tim kreatif dari satu televisi melakukan survei, oh tempat ini yang mistik, yang angker dan sebagainya, itu kan pasti minta izin RT RW, pasti minta izin kepala desa, pasti minta izin ke masyarakat. Nah, masyarakat yang tahu itu langsung mengerubuti acara itu. Jadi acara itu tuh gak bener-bener sepi. Bahkan seandainya nih ya, seandainya sepi sekalipun, kameramen, ada dukunnya, ada tim pembawa logistik, pembawa air, dan segala rupa, itu jumlahnya bisa sampai 60 orang ada dalam satu lokasi. Jadi itu nggak angker-angker banget. Jadi kalau misalkan Baraya ikutan dalam acara yang semacam itu, Baraya nggak akan terlalu horor, terlalu takut gitu, karena walaupun katanya ditinggal sendirian di situ, tapi ada 60 orang yang mengelilinginya gitu. Jadi aman-aman aja. Dan yang lebih parah lagi adalah yang tadi saya jelaskan itu. Jadi ketika misalkan kru datang ke satu daerah kemudian minta izin, itu membuat warga akan menyaksikan secara langsung acara itu. Seringkali satu kampung ikutan nonton acara langsung yang uka-uka, yang uji nyali, yang semacam itu. Bahkan tukang cilok, tukang batagor itu ikutan datang di situ berjajar. Jadilah itu seperti pasar malam gitu. Jadi kalau di depan kamera gelap, cuman sendiri 1-2 orang sekian-sekian gitu lah ya. Dengan pembawa acara yang kepalanya botak tapi bagian yang lainnya gimbal gitu, itu memang disetting seperti itu, tapi aslinya banyak kan di situ tuh yang nongkrong, yang ikutan dagang cilok apa segala rupa, itu banyak seperti itu Baraya.
Ya, tapi itu namanya juga reality show gitu. Bisa dikatakan bohong atau enggak ya itu mah urusan barat, tapi sampai sejauh itu sih dramatisasinya memang kuat gitu. Tapi ya setidaknya seperti yang saya bilang tadi, ini reality show dan menghibur masyarakat. Istilah-istilah uji nyali, ada penampakan. Kan istilah penampakan itu kan populernya di tahun-tahun itu gitu. Kemudian lambaikan tangan ke kamera gitu, sampai sekarang pun masih ada orang yang bikin jokes garing kayak gitu gitu. Ya, masih ada. Nah, tapi kemudian tahun 2015 itu mulai surut dan kemudian ya sekarang kita tidak lagi menyaksikan acara-acara semacam itu. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasannya itu adalah karena ada dua hal. Yang pertama itu adalah sekarang film-film di Indonesia sudah bangkit. Jadi di tahun 2002-an, 2003-an itu film Indonesia tuh mati suri gitu. Kita tidak memproduksi film-film yang kreatif, yang bagus gitu. Mungkin salah satu momen kemunculan kembali film-film di Indonesia itu munculnya AADC. Ada apa dengan cinta dan kemudian lanjut AADC 2 gitu. Ya, yang kayak gitu. Tapi sebelum tahun itu sepi banget. Nah, karena sepi, tidak ada produser film, tidak ada apa yang bangkit, akhirnya film-film atau acara-acara horor seperti itu pindahnya ke reality show gitu. Nah, ketika film di Indonesia sudah mulai bangkit lagi, nah reality show ini yang sepi. Karena film-film hantu itu kemudian pindah ke layar lebar, pindah ke bioskop gitu. Ya kan? Nah, ketika sudah pindah ke bioskop pun sebenarnya di situ ada masalah, yaitu ya sekitaran tahun 2015-an itu film-film horor di Indonesia itu bukan film horor. Kita semua tahu itu ya. Itu bukan film horor tapi film cabul gitu. Filmnya horor, latarnya horor, apanya horor. Tapi kalau disimak ceritanya sama, apa-apanya sama. Bahkan saya hafal ceritanya. Jadi ceritanya pasti ada sekelompok orang yang melakukan kesalahan terhadap dunia gaib, mau bikin ritual apa, atau masuk ke tempat satu tertentu, kemudian melanggar pantangan dan sebagainya, lalu ketemu hantu, lalu satu demi satu mati. Setelah itu ada orang yang bisa bertahan hidup, dan bertahan hidupnya berusaha untuk memecahkan cara untuk mengalahkan si setan itu, dan akhirnya yang selamat itu ya cuman sedikitan itu. Udah selesai, plotnya template banget, ceritanya template banget. Tapi yang membedakannya itu apa? Artis-artis mesum di situnya itu beda-beda. Ya udah itu saja gitu. Ya, Baraya tentu saja masih mengingat film-film yang low quality kayak gitu. Tapi setidaknya itu adalah babak lain dari kapitalisasi hantu di Indonesia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang mulai berpikir, ini kenapa sih acara-acara setan di Indonesia jadi gak seru gini gitu. Kalau misalkan jadi itu akhirnya menjadi nggak laku karena apa? Kalau misalkan kita mau nonton horor, dapatnya yang kayak gitu, kita malu ngajak keluarga, malu ngajak tetangga, ngajak temen gitu kan, pasti malu kan nonton yang kayak gitu. Terus kalaupun misalkan mau box skip sekalian gitu, ya kan pada waktu itu booming, internet udah booming gitu. Jadi ya ngapain nonton yang kayak gitu, yang setengah-setengah gitu ya, yang nanggung gitu. Mendingan di sini udah ada gitu. Dan akhirnya film-film horor di Indonesia menjadi tidak laku lagi gitu kan. Dan pindah tiba-tiba masuk ke dalam jajaran film horor yang berkualitas. Nah, ya sejak kapan film horor di Indonesia berkualitas itu muncul ya? Mungkin ya beberapa tahun kemarin lah. Tapi yang jelas itu kemudian menggebrak dan memberikan kesadaran kepada masyarakat kita bahwa ternyata kita masih belum melangkah terlalu jauh. Kita masih senang hantu-hantuan. Kalau misalkan kita search atau lihat data yang dikeluarkan misalkan di Amerika Serikat tentang film-film yang paling sukses di box office, film hantu itu kadarnya sedikit sekali penontonnya. Yang horor itu salah satu yang paling sedikit. Tapi di Indonesia yang paling tinggi. Baraya cek misalkan 10 film Indonesia paling laris sepanjang masa. Itu banyak yang genre horornya itu banyak di situ. Atau misalkan setiap 5 tahun Baraya cek film horor di Indonesia yang paling laku itu film yang Indonesia yang paling laku itu pasti ada horornya. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa kita masih belum bisa dipisahkan dari mistisme, dari klinik, dari hal-hal yang semacam itu. Kita ternyata tidak terlalu suka sama film action, mungkin karena penggarapannya susah gitu ya. Atau film fiksi ilmiah dan sebagainya kita nggak bisa, tapi kita fokus malah ke hantu-hantuan yang seperti itu. Dan sekarang bagaimana? Ya cerita tentang hantu-hantuan itu sekarang
tidak lagi seperti dulu. Sekarang sudah benar-benar bertransformasi. Mungkin gara-gara revivalis Islam yang tadi itu, atau dalam tanda kutip ortodoksi Islam yang tadi itu sudah sangat kuat di Indonesia, sehingga orang-orang menjadi takut dengan kemusyrikan gitu. Itu. Kemudian ada alasan yang lain adalah bahwa kita selama ini terlalu diporsir untuk takut pada hantu. Hantu itu benar-benar dieksploitasi, hantu itu dikomersialisasi, hantu itu jadi bahan kapitalisasi gitu. Sehingga bahkan kita sebagai penikmat hantu itu jadi bosan gitu. Makanya sekarang kalau misalkan ada channel-channel hantu sekarang itu benar-benar gak ada harga dirinya gitu. Channel-channel yang menampilkan hantu dalam format cerita bahwa itu benar-benar hantu, itu make upnya jelek, actingnya jelek, apa-apanya jelek gitu. Dan yang lebih parah, banyak sekarang channel-channel YouTube atau TikTok yang menjadikan hantu hanya untuk dibully gitu. Ada hantu digeplak pakai batako, pakai bata ringan gitu ya, pakai hebel. Kemudian ada hantu dilemparin sendal, pocong, apa segala rupa. Sekarang benar-benar hantu itu di Indonesia sudah kehilangan harga diri. Karena apa? Ya itu, karena kapitalisasi yang berlebihan terhadap hantu itu. Makanya kalau misalkan Baraya seorang kapitalis, please, kapitalisme itu harus apa ya? Harus dikompromikan. Jangan sampai dia menang sesaat tapi kemudian dia hancur. Kayak sekarang hantu-hantu di Indonesia kan pada akhirnya juga mencapai titik jenuh di mana kita tidak lagi suka pada hantu-hantu itu gitu. Atau misalkan menganggap bahwa hantu-hantu itu adalah sekedar bualan atau bohongan dan sebagainya, kan itu parah kan. Cuman kalau misalkan ini harus dilihat secara positif, saya mohon maaf ini ngomongin membahas agama gitu ya. Saya tuh kemarin senyum-senyum gitu melihat apakah di Indonesia orang-orang Kristen menjadi semakin tidak rasional, sedangkan orang-orang Islam menjadi semakin rasional. Saya mohon maaf ini pindah ke sini karena ini penasaran buat saya, silakan jawab buat Baraya gitu ya. Maksudnya orang-orang di Indonesia sekarang yang Muslim itu terhadap hantu, terhadap jin dan sebagainya, sekarang mereka lebih skeptis, tetapi orang-orang Kristen menjadi semakin percaya sama yang gituan gitu. Iya nggak sih gitu? Salah satu yang membuktikannya dalam tanda kutip itu adalah fenomena Gus Samsudin kemarin. Jadi waktu Gus Samsudin itu lagi naik-naiknya, itu dia dihujat, dibully sebagai orang palsu, dukun palsu, apa segala rupa, bla 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 oleh Muslim. Tetapi di dunia Kristen, Pak Daud Tony, saya mohon maaf, justru malah melambung namanya, malah naik. Jadi sama-sama dukun, tapi dukunnya orang Islam itu sekarang dibully, banyak dijelekan dan tidak lagi dipercaya bla bla bla. Sedangkan di dunia Kristen sekarang malah jadi semakin banyak pengikutnya dan penggemarnya gitu. Ya saya nggak tahu sih, ini mah pertanyaan saya, mungkin pertanyaan saya juga salah. Silahkan Baraya tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Baraya. Oke Baraya, itu saja ya. Kita sekarang sedang berbicara tentang hantu-hantuan sampai saya lupa intronya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intro.